Terus pada ketika Demak Bintoro lahir, ada kesepakatan dari para wali ketika Sunan Ampel sudah wafat. Sunan Ampel wafat pada 1478 seiring dengan runtuhnya Majapahit karena gempuran dari Demak Bintoro. Para wali sepakat berkumpul untuk merumuskan ajaran kejawen. Para wali berkumpul di Demak. Ada 8 wali utama yang berkumpul di Demak. Dan mereka merumuskan ajaran-ajaran kejawen sebagai berikut. Susunan ing Giri Kedaton, mewedhar wejangan wisikan ananing dat. Susunan ing Tandes, mewedhar wejangan wedaran wahananing dat. Susunan ing Mojogo, mewedhar wejangan gelaran kahananing dat. Susunan ing Benang, mewedhar wejangan toto maliki ing dalem betal makmur. Susunan ing Muryapada, mewedhar wejangan toto maliki ing dalem betal mukaram. Susunan ing Kalinyamat, mewedhar wejangan toto maliki ing dalem betal mukadas. Susunan ing Gunung Jati, mewedhar wejangan panetep santosaning iman. Susunan ing Kajenar, mewedhar wejangan sasahitan. Ini susunan ing Kajenar adalah Syekh Siti Jenar. Waktu itu masih belum mendapat vonis hukuman mati dari para wali. Kedua kali ketika Demak Bintoro runtuh dan Pajang berdiri, ada 8 wali lagi yang kembali mengukuhkan ajaran kejawen tersebut, yaitu Sunan Giri Prapen, mewejang wisikan ananing dat, Sunan Derajat, wedaran wahananing dat, Sunan Atasangin, gelaran kahananing dat, Sunan Kalijogo, toto maliki ing dalam betal makmur, Sunan Tembayat, toto maliki ing dalam betal mukaram, Sunan Padusan, toto maliki ing dalam betal mukadas, Sunan Kudus, panetep santosaning iman, Sunan Geseng, sasahitan. Ajaran ini turun-temurun dipegang oleh para pembesar Keraton Jawa sampai kepada masa Mataram. Ketika masa Mataram Islam, Sultan Agung Anyokrokusumo yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645 kembali mengumpulkan wejangan-wejangan kejawen tersebut. Dan kemudian beliau memutuskan siapa saja yang berhak atau mendapat izin untuk mengajarkan wejangan tersebut, yaitu Panembahan Puruboyo, Panembahan Juminah, Panembahan Ratu Bukit, Panembahan Jurugideng, Pangeran ing Kadilangu, Pangeran ing Kudus, Pangeran ing Kajoran, Pangeran ing Tembayat, dan Pangeran ing Wonggo. Sampai pada keraton Surakarta, wejangan tadi dikumpulkan oleh Raden Ngabei Ranggawarsita dan ditulis dalam serat yang diberi judul Wirid Hidayat Jati. Silakan dibuka primbon serat wirid atau suluk Jawa Baru, masih banyak, sangat berlimpah sekarang. Bisa diteliti dengan benar apa-apa yang tertulis di sana. Anda akan mendapati tak lebih bermuatan tasawuf Islam. Saya ambil contoh mantra di bawah ini. Sadat panetep panoto gomo. Sadat panetep panoto gomo, kang jumeneng roh ilapi, kang ana telenging ati, kang dadi pancering urip, kang dadi lajare Allah, madhep maring Allah. Iku wayangan ingsun Ruh Muhammad, yaiku sejatining manungsa, yaiku kang wujud sampurna, ya Hu Allah. Dan masih banyak mantra-mantra Islami serupa dalam naskah-naskah kejawen. Namun demikian, ironisnya banyak masyarakat Jawa terkecoh dan menganggap kejawen adalah ajaran asli Jawa yang sudah ada sejak zaman purbakala. Setiap kali saya lempar pertanyaan apakah ada bukti bahwasanya kejawen adalah ajaran Jawa purba, misal nama kejawen tercatat dalam naskah Jawa kuno berbahasa Kawi
atau prasasti Jawa kuno yang juga berbahasa Kawi, sampai detik ini belum ada yang bisa memberikan bukti itu kepada saya. Pada perkembangan selanjutnya, disebabkan oleh ketidaktahuan dan kesimpang siuran informasi, kejawen banyak diklaim sebagai aliran di luar Islam oleh beberapa kelompok Islam fikih yang mulai muncul pada abad ke-18 ketika masih Belanda masih berkuasa atas Nusantara. Penganut kejawen lantas dikucilkan dan diberi stigma negatif oleh mereka. Keadaan ini memicu reaksi keras dari penganut kejawen. Mereka lantas melakukan perlawanan dan mencoba memisahkan diri, atau setidaknya tidak mengakui sebagai bagian dari Islam. Ketika hubungan kejawen dengan Islam memburuk, saat inilah muncul wacana ahistoris yang menyatakan bahwa kejawen adalah ajaran asli Jawa. Wacana ini jelas-jelas absurd, karena secara historis, kejawen lahir dari rahim Islam tasawuf yang didakwahkan oleh Wali Songo di tanah Jawa. Kalau sebenarnya ingin menunjukkan ajaran asli Jawa, selayaknya tidak menggunakan kata kejawen. Bisa menggunakan kata Jawa Tipo seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Demikian Pak Sutoyo. Terima kasih. Oke Pak, mungkin saya dulu yang tanya ya, kalau mari. Yang lain bisa ngetik di chat ini. Oke, Pak, kembali saya ke pertanyaan ya Pak. Ya. Bentar, saya buka dulu contekan saya. Oke, bagaimana menghubungkan Buddhism atau agama Buddha, agama Hindu, dan Islam dalam kejawen, Pak? Apakah ada benang merahnya atau putus? Pertanyaannya itu aja, Pak Sutoyo? Dulu Pak, itu aja. Itu aja. Saya. Benang merahnya itu, kalau di dalam Hindu itu ada ajaran Tantra, Tantrayana, Tantra Siwa. Terus di dalam Buddha ada juga ajaran Buddha Tantra. Di Islam ada ajaran tasawuf. Tiga hal ini mirip-mirip, Pak Sutoyo. Oke. Jadi penyatuannya itu ada di Tantrayana dan tasawuf. Kalau Buddha Theravada yang tidak mengenal Tantra, susah sekali untuk dihubungkan dengan Islam, apalagi dengan Hindu, susah. Demikian juga dengan Hindu yang tidak mengenal Tantra, seperti Hindu Wisnu, itu juga sangat susah. Makanya kalau Pak Sutoyo sekarang dengar di Bali lagi heboh tentang aliran Wisnu, Hare Krishna, yang ditolak di berbagai tempat di Bali. Karena tidak ada titik benang merah antara Hare Krishna dengan ajaran Hindu Bali. Hindu Bali itu sifatnya tantris, sedangkan Hare Krishna itu lebih ke tidak mengenal tantris. Jadi ya wajarlah di Bali itu banyak sekali penolakan kehadiran aliran Wisnu Hare Krishna ini. Demikian Pak Sutoyo. Oke Pak, saya lanjut Pak. Karena tadi ada Tantrayana, Tantra Siwa, Tantra Buddha, tasawuf. Sorry Pak, saya soalnya nggak tahu tasawuf itu apa. Ya, silakan. Tasawuf itu ajaran esoteris dari Islam, Pak Sutoyo. Jadi di dalam Islam itu ada dua golongan. Satu yang lebih menitik beratkan kepada ritual-ritual lahir, disebut golongan fikih. Jadi semuanya harus tekstual. Jadi kalau apa kata ayat suci seperti itu, ya harus seperti itu. Tidak ada tafsiran aneh-aneh. Sebab kalau ditafsiri aneh-aneh, takutnya nanti malah keliru.
Itu yang golongan fikih ya, golongan yang lahiriah, golongan zahir. Terus ada golongan lagi yang golongan tasawuf. Ini mereka orientasinya ke batin. Jadi lebih mendalami makna dari ayat-ayat suci itu lebih dalam dari sekedar pemaknaan lahiriah. Kadang-kadang lebih mirip ke filsafat, lebih mirip ke filsafat, tapi juga ada lelaku batinnya. Nah kalau di tasawuf namanya riyadhah. Riyadhah itu semacam, nah kalau di Buddha semacam, kalau di Hindu sadhana ya, kalau di Buddha Tantra sama, sadhana juga. Jadi semacam kegiatan-kegiatan rohani untuk mencari kebenaran sejati di dalam diri. Itu tasawuf. Dua golongan ini di dalam Islam sendiri bentrok loh Pak Sutoyo. Jadi ada yang di beberapa tempat akur, tapi lebih banyak bentroknya, lebih banyak tidak nyambungnya. Nah, kebetulan yang masuk ke Jawa itu adalah yang tasawuf. Dan memang bisa diterima oleh orang Jawa, apalagi ketika itu dibalut dengan ajaran Siwa Buddha. Jadi di luar terlihat sebagai ajaran Siwa Buddha membakar kemenyan, sesajian dan semacamnya, tapi doa-doanya sudah Islami. Dalam pemahaman para penganut tasawuf, hal ini boleh-boleh saja. Tapi bagi pemahaman golongan yang fikih, tentu ini akan menimbulkan sebuah kontradiksi yang luar biasa ya. Bahkan bisa menjadi sebuah bentrokan yang luar biasa. Jadi makanya yang berkembang di Jawa itu adalah Islam yang bernuansa tasawuf. Makanya dengan mudah bisa menyatu dengan ajaran Siwa dan Buddha yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Demikian, Saudara. Oke. Saya tanya lagi, mohon sabar ya teman-teman lain. Yeah. Tadi di rontal yang dibacakan Budo, yang Merbabu, Telomoyo, ya kan, Merapi, ya. Apakah Budo yang dimaksud itu Buddha, Pak? Iya, itu logat Jawa. Logat Jawa itu biasanya vokal akhir biasanya diucapkan O. Bukan O, Pak ya, bukan O, tapi O. Oke. O. Nah, itu sama dengan Buddha. Nah, yang saya ingin tanya, rontal yang paling lama ditemukan, kita balik berapa tahun sebelumnya, Pak? Kalau ajaran Buddha, rontal yang ditemukan yang tertua selama ini yang kita bisa temukan adalah Sang Hyang Komohaya-Nikam. Sang Hyang Komohaya-Nikam itu ditulis pada abad 10 Masehi. Itu yang sampai hari ini bisa kita temukan. Oke, Pak. Nah, ini pertanyaan yang sering kontroversi ini. Ya. Apakah 8 wali itu Chinese, Pak? Tidak semuanya, Pak Sutoyo. Tapi yang pegang kendali, pegang kebijaksanaan, itu adalah Muslim Chinese. Dari suku Hui. Oh, oke. Mereka ini adalah pejabat-pejabat dari dinasti Ming yang ada di bawah Laksamana Chengdu. Oke. Dan sudah beragama Islam. Dan mereka memang merancang ingin membentuk negara Islam di Nanyang, di Laut Selatan, di Majapahit. Karena di daratan Tiongkok mereka susah sekali untuk bisa membuat negara Islam di sana. Walaupun sebelum
pejabat-pejabat Muslim sudah banyak sekali di dinasti Ming, bahkan di dinasti sebelumnya, di dinasti Yuan. Lama